Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat hadir di Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan kita, yaitu PPL 2. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sambil meluruskan niat serta mintakan agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada seluruh ananda, silahkan menghidupkan videonya karena Zoom meeting kali ini akan Ibu rekam dan insya Allah akan Ibu upload ke channel YouTube Ibu. Baik, Ibu mau cek satu persatu ini. Ada Rina, ada Syafitriani, ada Syifa Maulina, ada Siti Mariam, kemudian ada 3 lagi yang belum menghidupkan video. Ini Aulia Rahman, ada orangnya? Aulia Rahman. Oke, Cynthia Nurma sudah menghidupkan video. Lestarina Matondang sudah menghidupkan video kah? Ada orangnya Lestarina? Oke, Aulia Rahman sama Lestarina ini masih belum ada tanggapan. Oke, Lestarina udah muncul nih videonya. Aulia Rahman? Oke, sambil menunggu teman-teman kita untuk join ke room ini dan menghidupkan video, jadi Ibu mau menyampaikan beberapa hal mengenai apa yang akan kita lakukan hari ini, ya. Kita sebagai calon guru pendidikan matematika, ya, insya Allah calon guru, kalau bisa lebih ditingkatkan nanti menjadi calon dosen, itu perlu menguasai beberapa keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan mengajar. Jadi dalam mengajar itu kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya adalah mempersiapkan RPP. Ya. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan RPP? Karena nanti ketika kita mengajar, pada saat merencanakan itu bagus tuh rencananya. Oh, ideal sekali ya. Kemudian kalau kita nggak pakai RPP itu, maka pada saat pembelajaran nanti akan ada langkah-langkah yang terlewatkan. Jadi harapan kita dengan adanya RPP kita itu, kita dapat melaksanakan pembelajaran kepada siswa kita nantinya dengan step-step yang lengkap dan ideal sesuai dengan yang kita rencanakan gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa untuk membuat RPP itu ada dasar pembuatan kita, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Tentang apa? Siapa yang tahu? Maaf, ada insiden. Ada yang tahu? Tentang apa Permendikbud kita yang kemarin sempat kita bahas? Ayo. Tentang standar kompetensi. Standar proses. Untuk pembuatan RPP kita menggunakan standar proses pendidikan dasar dan menengah.
ya. Jadi di dalam Permendikbud itu terdapat apa saja sih yang harus ada di dalam sebuah RPP gitu ya. Jadi mohon nanti dilihat kembali Permendikbud nomor 22-nya. Nah, hari ini yang kita lakukan adalah kita membahas dan membedah bagaimana sih RPP yang bagus itu menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, Ananda sudah Ibu mintakan untuk mempersiapkan 2 device. Satu handphone untuk kita pertemuan daring dan satu lagi menggunakan laptop untuk melihat RPP yang sudah Ananda buat masing-masing dan akan kita koreksi bersama hari ini ya. Jadi hari ini hendaknya sampai akhir nanti kita sudah mempunyai RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi RPP itu kalau kita lihat di Permendikbud itu mengenai RPP ada pada halaman 11 sampai dengan halaman 12. Nah, udah dibuka semua RPP-nya masing-masing? Sudah dibuka? Oke, saya anggap sudah ya. Yang lain mahasiswa saya yang lain silahkan untuk menghidupkan videonya masing-masing. Nah, saya akan share screen rangkuman yang saya buat mengenai RPP yang didasarkan pada Permendikbud tersebut. Sebentar ya. Nah, di sini apakah sudah muncul halaman mengenai RPP? Kalau nggak kelihatan, device Ananda, handphonenya boleh di landscape biar lebih besar tulisannya. Nah, jadi lebih terbaca nanti. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari atas RPP itu. Nah, jadi RPP itu sudah seperti yang saya sampaikan harus disesuaikan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, beberapa hal yang perlu Ananda perhatikan bahwa indikator ketercapaian kompetensi itu harus dikembangkan sendiri oleh guru. Jadi, kemarin kita sudah membagi tugas masing-masing mengenai KD yang akan dikembangkan RPP-nya. Nah, jadi sebenarnya KD Ananda itu harus dikembangkan sendiri lagi. Maksudnya dikembangkan sendiri bagaimana? Jadi satu KD, satu kompetensi dasar itu harus dijabarkan ke dalam beberapa indikator ketercapaian kompetensi. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Misal ini saya ambil di kelas 7 kalau nggak salah ini KD 3.6. Bunyinya adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Maka kita harus mengembangkan indikator ketercapaian kompetensinya. Apa saja sih indikator-indikator yang memperlihatkan bahwa indikator 3.6 ini sudah dipenuhi oleh siswa atau sudah dicapai oleh siswa. Nah, jadi ini harus kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, ini penjabaran yang sudah saya buat. Yang pertama, nah, indikatornya, ciri-cirinya. Jadi istilahnya gitu. Ciri-ciri bahwa siswa itu sudah memahami ini 3.6. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah siswa itu mampu nanti menyebutkan definisi teorema Pitagoras. Yang kedua, membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Yang ketiga, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku apabila panjang dua sisi lainnya diketahui. Yang keempat, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui.
Yang kelima, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, kira-kira inilah 5 indikator lain yang saya kembangkan untuk memperlihatkan bahwa kompetensi dasar 3.6 ini tercapai. Jadi Ananda, mohon dicek RPP-nya masing-masing langsung ke kompetensi dasar. Apakah kompetensi dasar tersebut sudah Ananda kembangkan ke dalam beberapa indikator ketercapaian kompetensi. Ya, nanti dikembangkan. Mudah-mudahan dalam minggu ini Ananda edit, kemudian minggu depan Ananda upload kembali, akan saya periksa kembali gitu ya. Nah, setelah ini 3.6 untuk KD pengetahuan, kita masuk ke keterampilan yaitu 4.6. 4.6 itu KD-nya kan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nah, ini karena dia hanya tentang menyelesaikan masalah dan ini merupakan keterampilan, di atas untuk pengetahuan sudah kita punya indikator ketercapaian kompetensinya, maka untuk 4.6 itu cukup satu indikator ketercapaian kompetensi, yaitu siswa nantinya dapat menyelesaikan masalah kontekstualnya ya yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Ini pun bisa juga dipecah jadi dua ya. Yang pertama sampai teorema Pythagoras ini, nanti yang keduanya boleh 6.2-nya boleh nih saya tambahkan seperti ini, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ini boleh gitu ya. Jadi ingat bahwa setiap KD itu harus dijabarkan IKK-nya. Jadi penjabaran IKK ini tidak ada standarnya. Jadi masing-masing dikembangkan oleh guru. Jadi kira-kira guru itu apa sih ciri-ciri anak siswa yang sudah menguasai KD pengetahuan dan KD keterampilan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini seperti saya sampaikan seperti tadi ya, bahwa kalau misalnya kita menyatakan bahwa KD 3.6 itu tercapai ya apabila KD 361 361 sampai 365 itu sudah tercapai oleh siswa dan sudah dapat dikuasai oleh siswa. Kira-kira ada yang sudah seperti ini Ananda buat? Saya cek satu-satu dulu. Siva kira-kira sudah membuat ini? Siva sudah membuat ini kira-kira? Suaranya nggak dengar. Oke, gimana sih? Sudah, IKK-nya juga sudah ada? Oke, mantap. Iya, Bu. Mantap. Yang lain yang belum membuat IKK, berarti dalam minggu ini sudah ada satu PR-nya, yaitu mengembangkan IKK dari setiap KD yang sudah ditentukan kemarin. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk tujuan. Nah, jadi di dalam RPP itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini nggak susah-susah menulisnya, bahwa dia hanya disesuaikan dengan IKK yang sudah kita kembangkan tadi. Ya, jadi IKK saya nih ada berapa nih? Ada 5, ada 7 ya. Jadi di sini nih dia nanti. Nah, jadi tujuan pembelajaran di dalam RPP kita tulisnya gini: setelah mengikuti pembelajaran dan melakukan kegiatan pembelajaran melalui. Nah, ini Ananda harus tuliskan metode pembelajaran yang Ananda gunakan kemarin, yang sudah kita yang sudah Ananda tentukan menggunakan strategi apa. Jadi tuliskan aja di sini, misalnya menggunakan metode kooperatif tipe number head together. Nah, gitu ya. Diharapkan titik 2. Nah, nomor 1 tinggal
menyebutkan di depannya siswa dapat, kemudian ini pilih kata kerjanya, kata kerja operasionalnya. Ya. Nah, ini pun tadi sebenarnya di atas ada kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional itu adalah harus sesuatu yang bisa kita ukur. Ya, seperti ini menyebutkan, itu bisa kita ukur. Membuktikan, menentukan, menemukan, menyelesaikan. Itu merupakan kata kerja operasional. Yang kita gunakan adalah kata kerja operasional dari Bloom. Jadi Ananda boleh nanti cari referensi mengenai kata kerja operasional. Nah, jangan sampai kata kerja ini menggunakan kata kerja yang tidak dapat kita ukur. Contoh, sebelum saya menyebutkan contohnya, ada nggak Ananda semua yang tahu apa contoh satu kata kerja yang tidak dapat kita ukur? Menggambarkan, Bu. Aulia, kalau menggambarkan kita suruh gambarkan dia kelihatan tuh, kelihatan. Kalau misalnya kita suruh gambarkan grafik, gambarkan segitiga siku-siku, dia menggambarkan, bisa nggak kita ukur? Dia bisa atau tidak menggambarkan? Bisa ya? Memikirkan. Rina, Memikirkan. Oke, memikirkan. Nah, memikirkan adalah salah satu kata kerja yang tidak dapat kita ukur karena ada di dalam diri dia. Ya, jadi contoh lainnya adalah yang biasanya sering digunakan adalah kata kerjanya memahami. Siswa dapat memahami definisi teorema Pitagoras. Kita nggak tahu bagaimana mengukur memahami itu. Ya, jadi haruslah menggunakan kata kerja yang dapat kita ukur. Nah, itu makanya nanti boleh dicari referensinya mengenai KKO Bloom, ya, sesuai dengan tingkat C1, C2 sampai C6. Nah, itu nanti disesuaikan saja. Oke, apakah Ananda semua sudah membuat tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan IKK? Lestarina gimana? Sudah, Bu. Oke, yang sudah mantap, yang belum berarti sudah ada tugas yang kedua untuk minggu ini. Kemudian kita lanjut ke yang ada di dalam RPP adalah langkah-langkah pembelajaran, ya. Yang mana langkah-langkah pembelajaran ini harus disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran yang tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah halaman 11 sampai 12. Ini boleh dibuka sendiri nanti. Nah, yang pertama itu ada yang namanya kegiatan pendahuluan. Nah, jadi sebenarnya sadar atau tidak Ananda, tadi di awal Ibu sudah melaksanakan kegiatan pendahuluan ini, ya. Seperti yang pertama, Ibu sudah mempersiapkan peserta didik atau Ananda semua dalam mengikuti perkuliahan daring hari ini. Kemudian tadi juga ada memberi motivasi, harus ada apersepsi, harus menjelaskan tujuan pembelajaran, dan harus menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari hari itu. Nah, ini harus ada nih. Bagaimana cara mengembangkan kegiatan pendahuluan itu pada RPP? Oke, ini akan Ibu buka salah satu contoh. Nah, jadi sebenarnya di RPP Ananda nanti di awal harus ada judul seperti ini ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Boleh menuliskan menggunakan indeks seperti ini, RPP 1, RPP 2, RPP 3. Kemudian sudah ada satuan sekolah, kemudian ada mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian ada materi pokok, ada alokasi waktu. Ini sudah ada di Permendikbud. Jadi nanti disesuaikan aja. Kompetensi isi, kompetensi dasar, kemudian nah kita masuk ke jadi di RPP itu kan RPP itu memuat 1 KD, yang mana 1 KD itu tidak mungkin ya
dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Jadi ada beberapa pertemuan ya. Nah, jadi boleh tadi di awal ada judul RPP 1, di dalamnya ada begini, pertemuan pertama. Boleh. Ya, pertemuan pertama misalnya tujuan yang mau diambil untuk pertemuan pertama apa saja gitu. Kemudian ada materi pembelajaran. Nah, kemudian harus ada metode pembelajaran. Kemudian harus ada media, alat, dan sumber pembelajaran, dan ini harus tertulis di sini. Nah, untuk tambahan, kalau Ananda menggunakan strategi yang mengharuskan menggunakan LKS, maka salah satu sumber belajar yang harus dilampirkan di sini adalah LKS berapa gitu. Jangan LKS saja, jadi tulis LKS 1. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran yang tadi akan kita bahas. Yang pertama, kita harus tulis kegiatan pendahuluan. Nah, jadi di sini langkah-langkah pembelajaran disarankan menggunakan tabel dan ada alokasi waktu untuk setiap kegiatan ya, baik pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Permendikbud, dalam kegiatan pendahuluan harus ada, oke, kita cek kembali nih, harus ada nih, mempersiapkan peserta didik. Mempersiapkan peserta didik. Ini kelihatan ya sama Ananda semua? Kelihatan, Bu. Ada dua word ya yang berbeda. Ini kelihatan nggak nih? Ini 1 kegiatan pendahuluan harus meliputi titik 2. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kalau yang Kelihatan, ini Bu. guru memberi salam kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, dalam kegiatan pendahuluan tadi harus ada mempersiapkan peserta didik. Nah, cara untuk mempersiapkan peserta didik itu berbagai macam. Boleh guru memberi salam, kemudian minta siswa untuk menyiapkan teman-temannya, ketua kelasnya ya, ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Bisa juga berdoa nanti, kemudian bisa mengecek kehadiran dan menanyakan kabar. Nah, ini adalah salah satu langkah dalam mempersiapkan peserta didik dan harus muncul di RPP. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu, nah ini udah tadi kita tandai dulu. Nah, yang kedua adalah memberikan motivasi. Tapi di sini saya tidak memberikan motivasi dulu. Di sini ini boleh kita pindahin ke bawah nih. Jadi ini nanti aja. Wah, di sini nanti ya. Oke. Nah, yang pertama kita langsung motivasi siswa kita, karena dalam pembelajaran itu biasanya yang di awal-awal yang membuat siswa itu semangat ya. Nah, dalam memotivasi siswa, di dalam RPP harus tertulis apa motivasi yang kita berikan. Jadi jangan cuma di RPP itu template ya. Template itu artinya guru memotivasi siswa titik. Nanti di RPP 2 juga gitu, guru memotivasi siswa titik. Nggak tahu kita yang hari itu kita motivasinya mau apa. Nah, supaya nggak lupa, maka harus kita tuliskan. Jadi contohnya tadi, karena di sini saya mengembangkan RPP mengenai teorema Pitagoras, maka motivasi yang saya berikan adalah ini contohnya. Jadi memberikan contoh-contoh masalah kontekstual. Tidak harus motivasi itu adalah hal-hal yang sesuai dengan tujuan kita saat itu. Boleh untuk tujuan terakhir nanti boleh disampaikan sebagai motivasi di awal, nggak masalah. Yang penting ini tertuang di RPP, jadi diceritakan gitu. Nah, contohnya di sini tentang seorang tukang yang membangun suatu rumah ya. Kemudian ini sudut-sudut pondasi dan sebagainya, ini nanti bisa dibaca. Nah, selanjutnya tadi sudah memberi motivasi. Nah, yang tak kalah penting adalah memberikan apersepsi. Apa sih apersepsi? Ada yang tahu? Rina udah tadi.
Aulia Rahman. Aulia masih di sana? Masih aktif Aulia Rahman? Oke, Muhammad Sidik. Bolehlah. Apa itu apersepsi Muhammad Sidik? Persepsi. Ya, apa tuh apersepsi? Beda nggak sama apresiasi atau sama aja? Hampir sama, Bu. Yakin. Lanjut, Siti Mariam. Apersepsi, tahu nggak apersepsi? Persepsi itu kayak ini ya Bu, kayak kita membawa anak-anak itu ke fokus ke pelajaran hari ini gitu ya Bu. Oh, bukan. Membawa dunia kita ke dunia anak-anak ke dunia kita. Bukan. Lanjut lagi. Siapa lagi nih? Safitriani. Apa itu apersepsi? Tahu nggak? Penghayatan, Bu. Walah, penghayatan apa? Oke, lanjut. Mempelajari sesuatu yang Boleh di lanjut. alam mengaitkan dengan apa yang akan dipelajari. Oh, kalau itu mirip seperti motivasi. Jadi bukan masuk ke apersepsi ranahnya. Jadi itu masuk ke motivasi ya. Amelia, tahu nggak apa itu apersepsi, Amelia? Seperti memberikan. Oh, putus-putus suaranya Amelia. Ulang lagi boleh? Oh, putus-putus suaranya. Nah, jadi sebenarnya penjelasan mengenai apersepsi ini ada pada lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Apersepsi itu adalah mengaitkan teori-teori yang lalu dengan teori-teori hari ini. Nah, jadi misalnya nih saya lihatkan. Nah, jadi apersepsi saya mau mempelajari hari ini mau membawakan materi mengenai teorema Pitagoras. Jadi sebelum masuk ke teorema Pitagoras, kita harus membuat siswa ini paham kira-kira kita akan membicarakan tentang apa dengan menarik kembali pengetahuan dia yang lalu untuk muncul hari ini. Nah, jadi contohnya apersepsinya melalui tanya jawab boleh. Nah, jadi kalau tentang teorema Pitagoras, saya menanyakan kembali kepada siswa mengenai tentang jenis-jenis segitiga. Tahu nggak tentang jenis-jenis segitiga apa saja? Oh, nanti salah satunya pasti dia akan menjawab segitiga siku-siku. Nah, itu yang kita inginkan. Ya. Nah, kemudian pada teorema Pitagoras untuk melakukan pendekatan mencari rumus teorema Pitagoras, kita menggunakan pendekatan yang luas persegi untuk masing-masing sisi Pitagoras. Mudah-mudahan Ananda mahasiswa pendidikan matematika itu sudah mempelajari hal itu ya. Nah, jadi makanya di sini muncul tentang persegi. Nah, karena nanti yang seperti ini, ingat nggak? Bentar ya. Yang seperti ini. Nih, misalnya untuk mencari rumus segitiga siku-siku itu Pitagoras, triple Pitagoras, kita menggunakan pendekatan yang begini. Ingat nggak nih? Ya kan? Ini kita mencari luasnya yang ini, luasnya yang ini, luasnya yang ini. Nanti ada pakai pendekatannya. Nah, makanya di sini muncul apersepsinya adalah tentang persegi karena saya kira tadi mati Zoom-nya. Ternyata enggak. Nah,
Jadi makanya di sini muncul apersepsi mengenai persegi. Jadi saya menanyakan kembali, oh kalau misalnya persegi ingat nggak apa rumusnya? Kemudian cara menentukan luas persegi. Nah, kemudian tentang bilangan kuadrat, saya butuh juga tarik pengetahuan dia yang lalu ke hari ini. Kemudian tentang bentuk akar. Nah, karena inilah yang kira-kira sangat mendukung untuk pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang di awal tadi mengenai teorema Pitagoras. Nah, jadi apersepsi itu adalah mengaitkan materi hari ini dengan materi yang telah lalu, gitu ya. Nah, kemudian lanjut yang selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran ini harus ada. Nah, ini juga seharusnya nih di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus disampaikan siswa, boleh ditulis di sini yaitu sesuaikan saja dengan tujuan kita yang di awal tadi. Nah, ini siswa dapat, ini di copy aja boleh. Nah, jadi di sini disampaikan supaya dia RPP kita tidak template ya. Nah, yaitu siswa dapat, dan siswa dapat. Oke, begitu kira-kira untuk penyampaian tujuan dan menuliskannya pada RPP. Kemudian, nah kita lanjut dalam kegiatan pendahuluan harus ada kegiatan menyampaikan cakupan materi. Nah, menyampaikan cakupan materi ya boleh dituliskan di sini bahwa hari ini akan mempelajari tentang dan sebagainya. Ini nanti akan saya share insya Allah, mudah-mudahan dapat Ananda pedomani dan dapat dilakukan dan diterapkan pada RPP yang Ananda buat gitu ya. Jadi disesuaikan, jangan mengambil, tetapi disesuaikan gitu ya. Nah, harusnya ini kan tidak ada di kegiatan pendahuluan ya. Cuma karena saya menggunakan kooperatif tipe TPS, di kegiatan pendahuluan ada mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Makanya di sini muncullah satu karena sesuai dengan tahapan yang ada pada metode kooperatif. Nah, gitu. Begitu kira-kira pada kegiatan pendahuluan. Berarti Ananda semua ada yang sudah membuat apersepsi sesuai dengan yang kita bahas hari ini? Nah, jadi nanti tolong ditambahkan ya tentang apersepsi. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini sesuai Permendikbud harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipilih ya. Kemudian langkah-langkah metode pembelajaran harus tertuang dalam kegiatan guru dan siswa. Seluruh kegiatan yang dituliskan harus mendorong siswa untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita cek di sini intinya gimana. Nah, karena di sini saya mengembangkan RPP menggunakan LKS, maka ini disesuaikan dengan tahapan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS. Bahwa yang pertama ada think, kemudian nanti ada pair, dan ada square. Ya, saya pakai yang TPS-nya square. Nah, di sini pun saya menuliskan ada berapa menit yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian tadi harus ada kegiatan guru dan siswa. Nah, disinilah dia. Pada saat pair dia mendiskusikan apa yang telah diperoleh pada tahap think. Kemudian dapat berdiskusi dan berbagi ide yang diperoleh pada tahap think, kemudian menyimpulkan materi secara berpasangan, dan siswa juga diminta mengerjakan latihan pada lembar pair. Itu untuk pair. Untuk think boleh lihat di atas nanti.
Nah, lanjut ke yang square-nya. Di sini kegiatan siswanya adalah siswa diharapkan dapat bertukar pikiran dengan anggota kelompok lain dan dapat menyimpulkan materi secara bersama. Kemudian mengerjakan latihan pada lembar square. Nah, ini kegiatan gurunya, guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam berdiskusi dan sebagainya. Ini juga ada guru. Kemudian lanjut pada tahapan pembelajaran kooperatif. Ini ada mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas, ya. Nah, kemudian di kegiatan inti pasti selalu ada guru memberikan penguatan. Apa itu penguatan? Yaitu penghargaan kepada siswa kita, ya, agar diharapkan apa hal-hal baik yang terjadi hari itu dengan penguatan yang kita lakukan itu terjadi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itu mengenai kegiatan inti. Kegiatan inti silahkan sesuaikan dengan strategi yang Ananda buat. Jadi Ananda karena punya strategi masing-masing, silahkan cari dulu strategi, langkah-langkah strategi yang Anda gunakan. Jadi harus pas itunya dulu, harus pas langkah-langkahnya dulu, baru bisa menuliskan kegiatan inti pada RPP. Oke, kita lanjut ke kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ada tentang kesimpulan mengenai apa yang diperoleh siswa, ya. Nah, di sini guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari. Jadi jangan sampai kita yang memberikan kesimpulan, tapi kita harapkan siswa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah dia pelajari hari itu, dan itu dibimbing oleh guru. Jadi dipancing-pancing. Misalnya kita, apa sih kesimpulan yang Ananda dapat? Tapi masih hening nih kelas, masih hening, pancing sedikit. Oke, kita cek tadi belajarnya tentang apa. Nah, berarti nanti, bahwa hari ini sudah paham mengenai apa itu triple Pitagoras misalnya, gitu ya. Kemudian umpan balik dari guru. Umpan balik dari guru boleh mengenai refleksi apa saja kegiatan yang telah dipelajari hari ini, ya. Jadi boleh dimintakan siswa itu menyampaikan pendapat mengenai kegiatan yang telah dia lakukan hari itu. Kemudian ada kegiatan tindak lanjut atau tugas pada kegiatan penutup, ya. Nah, ini disampaikan guru, ini umpan balik bisa nih sebagai umpan balik juga, yaitu guru memberikan soal latihan, karena tidak mungkin kita tahu apakah siswa itu paham atau tidak mengenai pelajaran yang dia pelajari hari itu tanpa kita berikan tugas, ya, atau kita berikan latihan, kita nggak akan tahu. Jadi boleh berikan soal latihan ini satu atau dua soal yang sederhana cukup, ya, supaya kita periksanya juga nggak begitu kesulitan. Kemudian ini tadi kegiatan tindak lanjut atau tugas, yang ini guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah, dituliskan di sini pekerjaan rumahnya tentang yang mana, supaya nggak sama dengan RPP selanjutnya. Ini juga tugas, guru meminta siswa untuk membaca materi, yaitu tentang apa, sebutkan aja di sini. Berarti pertemuan berikutnya tentang dua segitiga khusus. Setelah materi pertemuan selanjutnya telah disampaikan, maka bolehlah guru menutup pembelajaran dan memberi salam, begitu. Nah, itu kira-kira tentang kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang harus ada pada RPP. Dan itu baru satu pertemuan. Jadi Ananda satu pertemuan itu silahkan dibagi-bagi, kira-kira satu pertemuan ini materinya sampai mana bisanya, ya. Dan dihitung, biasanya kalau di sekolah itu 2 JP, ya. 1 jam itu kalau SMP 40, kalau SMA 45 kalau saya nggak salah. Nanti coba dicek lagi di Permendikbud. Oke. Setelah ini proses pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran sudah kita susun dan kita atur. Kemudian kita lanjut ke tentang penilaian. Nah, inilah tadi
kita memberikan soal latihan. Nah, jadi cukup 1 atau 2 soal yang sederhana, yang penyelesaiannya juga singkat. Jadi penutup kita itu cukup 10 sampai 5 menit gitu ya. Jadi siswa disuruh mengerjakan soal yang bisa dilakukan dalam 1 menit gitu. Ini boleh nanti lihat pada RPP mengenai penilaian hasil belajar yang harus ada pada RPP, yaitu tentang penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu kan banyak ya, sikap yang mau dinilai itu banyak. Dan penilaian ini paling tidak ada satu, yaitu berupa lembar observasi ya, atau lembar pengamatan. Itu paling tidak ada. Kalau misalnya mau yang lainnya Bu, penilaian sikapnya boleh pakai ini lembar pengamatan, penilaian diri berupa angket, penilaian diri atau penilaian teman sebaya itu boleh, tapi paling tidak harus ada lembar pengamatan dari diri kita sendiri. Nah, ya, jadi nanti ada beberapa sikap yang harus ada pada pembelajaran, misalnya tentang kejujuran, kegigihan dan sebagainya. Kemudian harus ada penilaian pengetahuan. Inilah yang merupakan kalau setiap pertemuan inilah yang namanya latihan soal. Tetapi kalau sudah habis 1 RPP maka harus ada ulangan harian, dan itu harus kita susun juga berupa nanti kisi-kisi ulangan harian, ada soal ulangan harian dan alternatif penyelesaian soalnya. Ya, boleh menggunakan tes pilihan ganda ataupun esai, tergantung kita tujuan kita mau melihat apa gitu ya. Nah, jadi mohon diperhatikan bahwa ulangan harian itu tidak sama dengan latihan. Ulangan harian harus mencakup semua IKK yang dikembangkan di awal. Ya. Jadi 1 indikator itu minimal diwakili oleh 1 butir soal. Jadi 1 IKK kita minimal 1 soal. 2 soal boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah 2 IKK 1 soal. Kemudian untuk penilaian keterampilannya dapat berupa portofolio, kumpulan tugas-tugas. Tadi kan ada kita memberikan tugas kepada siswa, itu boleh sebagai portofolio, proyek dan sebagainya. Nah, semua instrumen, sikap, pengetahuan dan keterampilan ini harus terlampir dalam RPP. Nah, jadi ini contoh penilaian kompetensi pengetahuan. Kalau keterampilan ini observasi dan portofolio. Nanti karena tadi sudah ada tugas kita, ya kita lampirkan itu sebagai tugas soal tentang apa saja. Nah, mungkin itu saja. Nah, ini saya sudah masuk ke pertemuan kedua. Diulang kembali step-stepnya. Ada langkah dan ini nggak sama nih. Nah, nih. Nah, mana dia ya? Apersepsinya. Nah, apersepsinya udah beda lagi nih dengan yang tadi. Ya, nggak sama. Nah, ini kalau motivasi gimana, Bu? Boleh disamakan saja dengan yang pertemuan 1 boleh. Atau mau gali motivasi yang lain itu boleh, lebih bagus. Nah, ini muncul LKS 2, nggak sama dengan pertemuan pertama tadi. Jadi yang saya harapkan itu Ananda dapat membuat RPP yang seperti ini. Gitu. Nah, ini balik lagi ada tugas latihan, soal latihan dan sebagainya. Ini oke. Dan terakhir nanti akan ada tanda tangan kita sebagai guru. Jadi di sini nanti guru aja, guru. Nah, ini merupakan tugas individu saya pada saat saya sedang menjalani perkuliahan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian, kalau misalnya ada LKS, bagaimana bentuk LKS-nya? Ini tentang kisi-kisi, ini boleh nanti dilihat aja, ini nanti saya kirimkan. Jadi harus ada kisi-kisi ini. Nah, ini juga bermanfaat untuk Ananda pada saat menyelesaikan tugas akhir nanti. Jadi perangkat penelitian itu karena kita mengaplikasikan strategi yang kita pilih dalam penelitian, ini harus ada pasti nanti di belakangnya tentang tes, ya, tes kita apakah strategi kita
dapat mempengaruhi misalnya hasil belajar siswa, dan itu harus ada kisi-kisinya. Nah, nanti ada soal ulangan harian boleh disusun, kemudian alternatifnya juga boleh disusun. Kemudian LKS, yang perlu Ananda tahu tentang LKS itu bukan hanya berisikan soal-soal, ya, tetapi berisikan panduan atau petunjuk yang digunakan guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, ya. Gaya membuat LKS biasanya disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, dan LKS itu harus dibuat semenarik mungkin. Ya, ini nanti disesuaikan saja untuk Ananda, apakah strategi Ananda menggunakan LKS atau tidak. Kalau tidak, ya ini nggak usah disiapkan. Tetapi kalau misalnya perlu, maka ini harus dibuat LKS-nya. Paling tidak satu strategi Ananda cobalah untuk rancang satu LKS saja. Jadi, sebenarnya pada saat membuat LKS, apa yang sebenarnya guru sampaikan kalau dia pembelajaran langsung, ini tertuang di sini gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana membuat LKS itu supaya siswa itu merasa dia sedang diberikan materi. Nah, jadi seperti inilah kira-kira bentuknya. Ada kegiatan siswa yang harus dia kerjakan, kemudian harus tulis kesimpulan. Nah, dan saya harapkan kesimpulan itu nggak hanya kotak kosong. Nanti kalau kotak kosong siswanya bingung harus menulis apa. Jadi harus ada kata-kata pancingan di sini gitu. Nah, dan seterusnya pair sampai square, dan dia mengerjakan tugas di sini. Begitulah kira-kira. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah tahu gambaran apa yang harus Ananda kerjakan dalam minggu ini? Sudah, Bu. Oke, Rina. Bagus. Jadi dalam minggu ini silakan Ananda nanti bandingkan apa yang sudah saya sampaikan hari ini dengan RPP yang sudah Ananda buat kemarin, ya, yang sudah Ananda upload tadi. Jadi itu diperbaiki. Jadi minggu ini sampai minggu depan kalian cukup memperbaiki RPP 1. Ya, diharapkan minggu depan RPP 1 itu udah bagus sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Kemudian minggu depannya lagi itu nanti baru kita mulai menyusun RPP 2 dan RPP 3. Baru nanti setelahnya kita membuat video sambil kita tetap ada materi mengenai keterampilan mengajar. Ya, supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, minggu ini kok nggak salah tanggal merah ya, Bu? Minggu Hari ini Rabu. Hari Rabu, tanggal Lebaran kita ya? Iya, Bu. Berarti minggu depannya aja. Tanggal 19. Oke, Aulia, Rahman? Oke, Bu. Oke, ada yang lain pertanyaan lebih lanjut? Bu. Rina, Bu. Siapa? Rina. Rina, oke, boleh Rina. Apa tuh? Kan Rina kebagian kompetisi dasar 3.8 sama 4.8 ya, Bu. Ya. Di kompetisi dasar 3.8 itu untuk membuat indikatornya itu bisa dia banyak kayak gitu. Bisa nggak diambil sekitar entah 3 atau 4 indikator aja untuk sekali pertemuan kayak gitu, Bu? Nggak semuanya. Jadi seperti yang, oke Rina, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, 1 KD itu kan bisa banyak ya IKK-nya, indikator ketercapaian keterampilan. Nah, IKK itu misalnya 1 KD IKK-nya ada 10. 10 itu kan nggak mungkin dikerjakan dalam 1 kali pertemuan. Maka itu dipecah-pecah. Makanya di RPP saya tadi ada yang namanya dalam 1 RPP ada pertemuan 1. Pertemuan 1 itu misalnya IKK 1 sampai 4. Nanti lanjut pertemuan 2 masih dalam RPP 1. RPP 2 berarti dari IKK 5 sampai IKK 7 misalnya.
berarti belum selesai kan? Masih ada pertemuan 3. Berarti IKK 8 sampai 10. Jadi tergantung pertemuan, berapa banyak pertemuan kita itu tergantung IKK yang kita berikan. Dan kira-kira bisa selesai dalam berapa pertemuan gitu. Jadi ada KD yang selesai dalam 2 pertemuan. Ada 1 KD yang selesai 4 pertemuan. Nah, jadi tolong nanti ditimbang-timbang aja kira-kira IKK-nya banyak atau tidak. Gitu. Oke, Rina? Oke, Bu. Oke, ada yang lain? Pertanyaan lain? Bu, Safitriani, boleh? Putus-putus. Apa di tempat saya aja yang putus-putus ini? RPP-nya kan masih mau diperbaikin kan, Bu? Ya, benar. Nah, jadi yang tadi itu tetap harus diupload juga ke Iya. Google Drive-nya. Iya, jadi kita tahu yang awal Ananda hanya membaca Permendikbud bagaimana, dan setelah kita bertemu hari ini. Nah, jadi pasti ada perubahan antara RPP 1 dan RPP 1 yang direvisi gitulah. Ya, nanti Iya. saya buatkan lagi videonya dan akan dikumpulkan minggu depan. Oke. Sudah, ada lagi pertanyaan lanjutan? Ini, Bu, saya, Bu. Oh, Rina lagi. Kenapa tuh Rina? Kan untuk lampiran-lampirannya itu, kan buat RPP, itu Ya. ada yang terlampir untuk penilaian sikap dan lain-lain itu. Ya. Kayak untuk remedial atau pengayaannya itu juga dilampirkan Nggak usah dulu lah. Kita cukup untuk PPL 2 ini melampirkan tentang lembar observasi untuk keterampilan sikap. Maaf Rina, suaranya putus-putus, tetapi sedikit banyaknya saya tahu poin yang mau Rina tanyakan. Jadi lampirannya cukup lampiran 3 keterampilan untuk kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan saja. Ya, untuk pengayaan dan remedial nggak usah kita tambahkan dalam PPL ini gitu. Rina, dengar? Dengar yang saya sampaikan tadi? Bu. Ada lagi yang lain? Bu, Dika, Bu. Dika, oke boleh Dika, silakan. Rekaman Zoom-nya boleh dikirim ke grup nanti, Bu. Soalnya terlambat masuk saya, Bu. Nanti rekamannya Ibu upload insya Allah ke channel YouTube Ibu. Jadi nanti Ibu informasikan aja ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan lanjutan? Kalau tidak ada, Bu, Bu. Boleh, Muhammad Sidik. Ya, Bu. Ini, Bu. Kan kita sudah memilih strategi kan, Bu? Ya. Misalnya strategi TPS lah kan, Bu. Ya. Jadi, saya ada lihat juga, Bu, di RPP lain. Dia sudah membuat strategi itu, dicantumkan juga pendekatan, metode. Nah, pertanyaan saya, Bu, itu pendekatan sama metodenya itu dilihat berdasarkan model itu atau gimana gitu, Bu? Nah, saya bingung gitu. Jadi nanti mohon dicek kembali perbedaan antara pendekatan, model, strategi dan lain-lain. Ya. Jadi yang Ananda pilih itu apa? Nah, jadi biasanya yang dipilih, yang dikerjakan dalam langkah-langkah pembelajaran itu modelnya. Ya, modelnya apa? Nah, nanti model untuk setiap strategi, untuk setiap pendekatan itu beda-beda. Jadi nanti dilihat sintaksnya atau tahapan-tahapan pembelajaran menggunakan model apa. Nah, jadi nanti itu yang disesuaikan. Gitu, Muhammad Sidik. Gitu. Berarti yang kayak pendekatan metode itu dilihat dari sintak inilah ya, Bu, strateginya gitu ya, Bu, maksudnya?
Ya, benar. Hmm. Jadi nanti dicari sintaks pembelajarannya atau tahapan-tahapan pembelajarannya untuk setiap strategi yang Anda pilih. Ya, Oh, apakah begitu. Iya, jadi misalnya strateginya apa? Ternyata ada yang lebih rincinya lagi seperti saya, metode kooperatif. Kooperatif itu kan ada banyak, ya. Nah, yang saya pilih adalah model think per square. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya Anda dia lebih kerucut gitu strategi yang dipilih, itu disampaikan saja dan punya sintaks yang berbeda dengan model lain. Jadi itu harus Anda gali juga itu nanti sintaksnya apa gitu. Supaya nanti sesuai dengan tahapan pembelajaran di RPP. Oke, Bu. Oke. Ada yang lain? Saya rasa cukup. Mudah-mudahan perkuliahan ini tidak memberatkan. Dibawa enjoy saja menyelesaikan RPP-nya. Kita pelan-pelan 1 minggu. Yang penting 1 minggu ini RPP yang kita kerjakan itu sudah bagus ya. Jadi nanti RPP 2 dan RPP 3 mengikuti. Jadi nggak perlu bolak-balik lagi kita ya. Saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pada tugasnya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan itu nanti dapat bermanfaat untuk Anda sendiri di masa depan. Amin. Saya selaku dosen pengampu undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi di awal saya tidak mengabsen, Ananda silahkan menuliskan absensi di kolom chat, ditulis saja nama lengkapnya. Tapi ini saya bisa screenshot aja nih. Saya screenshot aja lah ya. Syifa, Rina, Siti Mariam, Dika Holta, Cynthia Nurma, Lestarina Matondang, Aulia Rahman, Muhammad Sidik, Safitriani, Dahliana Rangkuti. Oke, sudah saya screenshot. Safitriani baru muncul lagi. 1, 2, 3. Oke dah. Sampai jumpa minggu depan.